Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syedradun, jumpa lagi bersama saya Zainal Arifin Nur. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa di kantor Serambi. Ini Bang Wahyu Wahab Usman. Halo. Ya itu ya. Disapa dulu Bang mungkin. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Bang Wahyu, terima kasih sudah datang ke kantor Serambi. Ini Bang Wahyu ini adalah ownernya perusahaan otobus, ya, perusahaan otobus Kurnia Group. Jadi di Kurnia Group itu kalau yang bus saja ada Kurnia, Anugrah, Pusaka, 3 Bang. Nah ini kita akan bincang-bincang tentang, tapi ini usaha berkembang sekarang Bang, bukan cuma sekedar bus. Ya ada ekspansi tuh, yang nggak di bis ya, cuma Penginapan ya, hotel. ada adik gitu, ya, seperti itulah. Ada banyak ini ya, sudah ekspansi usahanya. Nah ini kita bincang-bincang tentang kebanyakan tentang bus. Beliau sekarang adalah anggota DPR Aceh dari Partai Daerah Aceh, PDA. Dulu Partai Daulat Aceh, Daulat Damai Daerah. Damai menjadi daerah sekarang. Nah, ini beliau dari Dapil 2 Bang ya. Dapil 2, PD dan PD Jaya. Karena beliau adalah putranya Lampusaka. Iya, Pusaka. Putra Lampusaka. Oh iya betul ya. Ini Bang Wahyu bisa diceritakan mungkin sedikit tentang sejarah dari Kurnia ini, Kurnia Group kemudian. Silakan Bang. Sejarah Kurnia aja ya itu. Dia kalau Kurnia itu adanya 2 tahun sebelum saya lahir lah, tahun 74 Oktober gitu. 74 Oktober. Lokasi Kurnia sampai hari ini. 2024 50 tahun ya Pak. Ke 50 tahun ya. 50 tahun. 2024. Berarti Abang 48 tahun. Enggak lah, 42 kali 48. Oh nanti pas umur segitu ya. Iya, itu. Pasti situ. Okay. Jadi itu dulu nasional ya Kak? Awalnya jadi nasional ini punya tengku apa gitu dulu ya. Perusahaannya mati terus dihidupkan lagi oleh kakek saya dan adiknya, ada beberapa teman-temannya. Jadi bis-bis ini kan dulu seperti apa ya, Pemto, ada nomor Hasan. Di bis-bis ini dulu dia punya merek, dia terima orang punya, mengoperasikannya sama lah ya. Jadi dikelola sama, seperti apa namanya tuh, kerjasama operasi. Iya. Cuma barangnya dioperasikan oleh si pemilik langsung, cuma regulasinya aja yang diikutin sama operator. Jadi nasional dia dari tahun 60 sampai tahun 74 sampai ada Kurnia itu. 60 sampai 74 ya, masih nasional namanya ya. Kemudian ya, menjadi Kurnia. Dan nasional dipegang sama yang tetap yang lama, jadi kakek saya keluar sendiri sama orang tua saya dari apa nasional itu. Ya buat Kurnia ya. Kemudian dari Kurnia semakin berkembang, bertambah ada Anugrah itu. Ini ya, inilah dia. Ini kan zaman dia Bang. Jadi transportasi ini kendaraan yang nggak bisa lepas dari masyarakat umum. Jadi memang kalau di semua negara saya lihat transportasi umumnya bagus. Jadi kendaraan lainnya kan tiap orang-orang semua pasti menggunakan jasa transportasi umum. Kenapa? Biaya hemat, terus cepat nyampe, aman nyaman. Itu kan pertama yang harus dilayani oleh operator bis. Jadi sering waktu itu kan di Aceh ada ini Arun apa segala macam yang lagi booming di Hilok Semawe. Nah itu baru munculnya Anugrah tahun 88 ya. 88 Anugrah. Ya di 88 ya Anugrah. Terakhir Pusaka Bang. Terakhir Pusaka 95. Pusaka ini juga dari perusahaan BAT dulu. Bisa aja. Dari nama perusahaan lain ya. Itu ya. BAT. Nah ini jadi sekarang yang jadi persoalan itu sekarang ini kalau saya jelasin juga gak enak, pasti nggak enak kalau saya jelasin.
karena dipikir ini menutup persaingan, orang sebetulnya nggak, itu rezeki masing-masing. Iya. Tapi harus dilihat dari yang ini kan kehidupan usaha, semua ini kan harus dilihat kan, supply demand ini nggak ada yang harus kelihatan itu nyatanya. Jadi yang ada sekarang ini kebanyakan supply daripada demand. Contoh ada travel seperti HIS. Terus ada travel yang plat hitam. Terus ada lagi bis nggak, pecahannya banyak sekarang udah. Dulu waktu saya ngurusin itu ada Pelangi, Pemtok, Kurnia. Dulu ya waktu itu tahun 98 sampai 2006 tuh. Terakhir pecahnya jadi ada banyak macam-macam sekarang. Pecah BAD apa semua. Banyak sekali ya. Banyak. Nah, perpecahan ini kan pasti berefek dengan merataan pembagian ya. Pembagian, jadi memang betul masyarakat pengguna transportasi ini bisa lebih memilih apa yang dia suka. Dia nggak suka nomor seat ini, di sana ada nomor seat itu, dia pindah ke sana dengan jam yang sama mungkin. Tapi ini semua sebetulnya hanya membuat cepat tergeletak aja. Persaingan ini dia sama dia, bis. Yang satu punya kekuatan dari lama, yang ini baru merintis, ini ada yang retailnya. Nah, ketika ini nggak jelas apa yang dibuat sama pemerintah aturannya, maka ini akan berserak menurut saya amburadul. Jadi buat di Sub Aceh ini sekalian di sini gimana? Buat izin baru itu harus dilakukan kajian. Ini sangat mudah izinnya atau gimana? Nggak tahu saya kalau izin yang pasti banyak yang keluar ya mereka. Jadi kajian gimana tuh dibuat? Frekuensi kendaraan umum yang melintas dari wilayah Sumut ke Aceh itu buat AKAP, bus akap antar kota antar provinsi. Terus itu harus lebih detail lagi. Kalau yang bisa akap kan dari sana, dari Dirjen ya, dari Perhubungan. Iya. Syaratnya itu kan harus punya 6 bis baru, baru keluar izin trayek ya, 6 unit bis baru, baru mereka diberikan izin trayek, namanya KPS untuk pengawas itu. Iya. Baru dikeluarkan Dirjen Perhubungan. Nah tapi banyak juga nih kayak susah ini ngomongnya. Ya karena nggak apa-apa. Jadi sekarang gini aja, kita kan saya juga nggak berposisi di bis, nggak posisi di mana, kita posisi yang dilihat yang salahnya aja. Iya. Ada atlas berapa unit jumlahnya, ada waktu kemarin HI ada berapa unit jumlahnya. Ini ya maaf kawan-kawan yang jelas yang harusnya 6 unit bis baru itu syaratnya, ya kan, ini 6 baru dapat KPS. Terus ada apa lagi ini? Di ATS atau segala macam, pisah-pisah nih bang. Jadi ini kalau apa kita bilang, jadi izin ini belum lagi yang HIS kendaraan ini, dimana waktu perbatasan itu tuh Pak IS berjalan. Ini bukan kita harus cemburu atau iris dengan orang yang bisa jalan, enggak. Cuman aturan itu ditegakkan bagi semua, jadi nggak ada aplikasi. Bangunkan nggak ada bedaan bis, HIS atau segala macam. Kalau penyebaran ya, penyebaran virus itu di ruang sempit lebih cepat dia, di ruang sempit. Nah di ruang bisa agak gede, itu pas dia berdua bisa jalan-jalan, kalau isu kecil seperti itu. Tapi tidak dilakukan waktu itu. HIS tetap jalan. Ini bukan kita. Tapi ini harus diperbaiki sama pemerintah Aceh. Sekarang kita jadi bagian dari pemerintah Aceh, jadi Aceh harus berbenah sini. Kalau bilang nggak bisa semua. Jalankan semua. Jangan ada yang dilewatkan. Kita memang waktu itu saya bilang jangan jalan. Kenapa?
Kalau ada satu orang aja yang terinfeksi masuk ke Aceh dari kita atau dari kawan-kawan yang lain bis PU bis ini yang rusak itu nama bis bagi masyarakat Aceh. Iya. Kecewa juga abang. Kalau kecewanya enggak, cuma kecewa ngeliat pemerintahnya. Iya, itulah makanya. Kalau supirnya saya rezeki biasa, Lebaran loh Pak ya. Iya, jadi iya, biasa. betul. Tapi kalau ininya enggak, saya rasa dia jangan batas-batasi. Nah, kebanyakan izin dari HIS ini kan AKDP antar kota dan provinsi. Dia izinnya di provinsi ini. Izin provinsi. Dan buat kedepannya memang buat sarana transportasi yang seperti ini akan lebih diutamakan, harusnya ya, lebih diutamakan. Kenapa? Karena dia melayani inter provinsi kan. Ya, Bang Wahyu, abang ini banyak sekali udah ngomong. Ini kayaknya dari dulu dipendam mau bilang ini ya. Enggak juga.